Kalau kamu masih mengejar rezeki dengan ambisi yang membara, mungkin kamu sedang menjauhkannya. Ya, bukan mendekatkan, justru menjauhkan. Ini terdengar berlawanan dengan semua yang pernah diajarkan dunia kepadamu, bahwa kamu harus lebih keras, lebih cepat, lebih lapar, seolah hidup adalah perlombaan tanpa garis akhir. Tapi ada satu rahasia yang jarang diungkap, bahwa pada titik tertentu, ambisi berubah menjadi beban halus yang tanpa sadar menutup jalan datangnya rezeki. Lihatlah sekelilingmu, ada orang yang terus berjuang tanpa henti, tapi hidupnya terasa sempit, dan ada yang tampak tenang, tidak tergesa, namun pintu-pintu rezeki seperti terbuka dengan sendirinya. Ini bukan soal keberuntungan, ini bukan soal koneksi. Ini tentang satu kondisi batin yang sangat jarang dimiliki manusia modern. Ikhlas. Tapi bukan ikhlas yang kamu kira. Bukan sekedar, ya sudahlah. Bukan pasrah karena tidak mampu. Ini adalah keadaan di mana keinginan tidak lagi mengikat. Usaha tetap berjalan, tapi hati tidak menggenggam hasil. Dan justru disitulah sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kamu berhenti mengejar, rezeki mulai bergerak mendekat. Video ini bukan untuk semua orang, karena jika kamu masih percaya bahwa semakin ambisius kamu, semakin besar hasilmu, maka apa yang akan kamu dengar mungkin akan terasa mengganggu. Tapi jika kamu pernah merasa lelah mengejar tanpa hasil, atau diam-diam bertanya, kenapa hidupku terasa seret meski sudah berusaha? Maka mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam, membongkar satu ilmu tua yang hampir hilang tentang bagaimana melepaskan justru menjadi cara paling kuat untuk menarik. Dan dari sinilah, segalanya akan mulai berubah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, dan sadari satu hal. Kamu sedang menonton ini dari suatu tempat, di waktu yang tidak kebetulan. Coba tulis di kolom komentar, kota mana yang sedang menyaksikan video ini saat ini. Bukan sekedar absensi, tapi sebagai penanda bahwa perjalanan memahami ilmu ikhlas ini sedang menyebar diam-diam dari satu titik ke titik lain. Sekarang, kita masuk lebih dalam. Jauh sebelum dunia modern mengajarkan tentang kerja keras tanpa henti, para leluhur di tanah Jawa telah memahami satu hukum halus tentang kehidupan. Mereka tidak menyebutnya hukum tarik-menarik seperti istilah populer saat ini. Mereka menyebutnya dengan sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, ngelmu rasa. Dalam laku batin ini, manusia diajarkan bahwa hidup bukan sekedar tentang apa yang dilakukan, tetapi tentang keadaan batin saat melakukan itu. Seorang pertapa, seorang lelaku, bahkan para pujangga kuno tidak sibuk mengejar dunia dengan cara kasar. Mereka justru mengolah diri, mencernihkan niat, menundukkan keinginan, dan mengosongkan keterikatan. Kenapa? Karena mereka memahami sesuatu yang tidak tertulis secara gamblang, bahwa rezeki bukan hanya soal usaha, tapi soal kelayakan batin untuk menerimanya. Dalam banyak naskah kuno yang tersembunyi di balik simbol dan bahasa kias, disebutkan bahwa keinginan yang terlalu kuat justru menciptakan riak dalam batin. Dan riak itu mengganggu kejernihan. Bayangkan air yang tenang. Ia mampu memantulkan langit dengan sempurna. Namun ketika air itu terus berguncang, pantulan itu hilang, kabur, bahkan terdistorsi. Begitulah batin manusia. Semakin kamu gelisah mengejar, semakin kamu memaksakan,
semakin keruh medan batinmu. Dan dalam keadaan itu, rezeki yang seharusnya datang justru tidak menemukan tempat untuk mendarat. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ajaran ini mengajak untuk tidak berusaha. Padahal justru sebaliknya, usaha tetap dilakukan, bahkan dengan sungguh-sungguh. Namun, tanpa keterikatan, tanpa rasa harus dapat sekarang, tanpa tekanan batin yang membuat skalanya terasa sempit. Disinilah letak perbedaan antara orang yang sekedar bekerja dan orang yang memahami ilmu. Yang satu mengejar dunia dengan penuh kegelisahan, yang lain berjalan, tapi dunia yang mendekat. Pengetahuan ini dulu tidak diajarkan secara terbuka. Ia disimpan dalam simbol, dalam tembang, dalam petuah yang hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar mencari. Bukan karena ingin disembunyikan, tetapi karena jika dipahami setengah-setengah, ilmu ini bisa membuat seseorang salah arah, menjadi pasif, kehilangan daya juang, bahkan menyerah pada hidup. Padahal inti dari semua ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang melepaskan keterikatan yang berlebihan. Dan sekarang, kita akan mulai membuka lapisan berikutnya. Karena memahami konsep ini saja tidak cukup. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana mungkin tidak mengejar justru menjadi cara paling kuat untuk mendapatkan? Sebelum kita melanjutkan, jangan terburu-buru menarik kesimpulan, karena bagian ini adalah titik di mana banyak orang mulai salah paham. Mereka mendengar kata ikhlas, lalu menganggap itu berarti berhenti berharap, berhenti berusaha, berhenti bermimpi. Padahal bukan itu. Jadi, untuk beberapa menit ke depan, tenangkan pikiranmu, dengarkan perlahan, biarkan setiap kalimat masuk tanpa dipantah lebih dulu. Karena mungkin ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu sadari. Dan ketika kamu mulai memahaminya, cara pandangmu terhadap hidup tidak akan sama lagi. Ada satu jebakan yang diam-diam menguras hidup banyak orang. Mereka tidak bekerja karena cinta. Mereka bekerja karena takut. Takut miskin, takut gagal, takut tertinggal, takut dianggap tidak berarti. Lalu dari ketakutan itu, lahirlah ambisi. Sekilas ambisi terlihat seperti kekuatan, padahal seringkali itu hanyalah ketakutan yang memakai topeng. Maka seseorang terus berlari, bangun pagi dengan kepala penuh beban, bekerja siang malam, memikirkan uang bahkan sebelum tidur. Tetapi semakin dikejar, semakin hidup terasa sempit. Mengapa? Karena apa yang kamu kejar dengan rasa takut akan selalu terasa menjauh. Bayangkan seseorang menggenggam pasir di tangannya. Semakin erat ia menggenggam, semakin banyak pasir yang lolos di sela-sela jarinya. Tetapi ketika tangannya terbuka, pasir itu justru tetap tinggal. Begitulah rezeki. Semakin kamu menggenggam hasil dengan penuh ambisi dan keterikatan, semakin batinmu dipenuhi rasa kurang. Dan rasa kurang itu menciptakan satu sinyal halus dalam dirimu. Aku belum punya. Aku tidak cukup. Aku harus mengejar lebih lagi. Tanpa sadar, kamu hidup dalam keadaan kekurangan, bahkan ketika sebenarnya sudah cukup. Inilah mengapa ada orang yang penghasilannya besar, tapi hidupnya tetap gelisah. Selalu merasa kurang, selalu merasa terlambat, selalu takut kehilangan. Sementara ada orang lain yang penghasilannya sederhana, namun wajahnya tenang, langkahnya ringan, dan pintu rezekinya seolah tidak pernah tertutup. Karena yang membedakan bukan jumlah yang dimiliki, tetapi hubungan batin mereka terhadap apa yang dimiliki. Nyelmu ikhlas mengajarkan sesuatu yang sangat aneh bagi dunia modern, bahwa kamu boleh memiliki tujuan,
Tetapi jangan biarkan tujuan itu memiliki dirimu. Kamu boleh menginginkan rezeki, tetapi jangan sampai hidupmu bergantung pada apakah rezeki itu datang hari ini atau tidak. Sebab saat hatimu bergantung, kamu menjadi lemah. Kamu mulai memaksa, mulai panik, mulai mengambil keputusan yang salah hanya karena takut kehilangan kesempatan. Dan disitulah aliran hidupmu mulai tersumbat. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa justru ketika kamu berhenti terlalu memikirkan sesuatu, hal itu tiba-tiba datang? Ketika kamu berhenti memaksa seseorang untuk mencintaimu, ia mulai mendekat. Ketika kamu berhenti terlalu terobsesi pada satu pekerjaan, tawaran lain justru muncul. Ketika kamu berhenti mengejar dengan gelisah, jalan yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Bukan karena dunia sedang bermain-main denganmu, tetapi karena saat kamu berhenti menggenggam terlalu erat, energi dalam dirimu berubah. Kamu menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih mampu melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kegelisahan. Dan rezeki seringkali datang bukan saat kamu berlari paling kencang, tetapi saat batinmu cukup tenang untuk menyadari bahwa ia sudah ada di dekatmu. Namun disinilah rahasia yang lebih dalam mulai muncul. Karena ikhlas ternyata bukan hanya soal melepaskan hasil. Ada satu lapisan lain yang jauh lebih tersembunyi. Lapisan yang membuat sebagian orang, tanpa mereka sadari, justru menolak rezeki mereka sendiri. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang jarang disentuh, bahkan oleh mereka yang merasa sudah memahami arti ikhlas. Karena ternyata, bukan hanya ambisi yang bisa menjauhkan rezeki, tetapi juga apa yang tersembunyi di balik dirimu sendiri. Banyak orang berkata, "Saya sudah ikhlas." Namun dalam diam, mereka masih berharap dengan cara yang halus, masih menunggu hasil, masih kecewa ketika realita tidak sesuai keinginan. Ini yang sering tidak disadari. Ikhlas di permukaan, tapi di dalam masih ada sisa keterikatan. Dan justru yang halus inilah yang paling kuat pengaruhnya. Bayangkan sebuah pintu. Kamu merasa sudah membukanya lebar-lebar, tapi ternyata masih ada satu kait kecil yang belum dilepas. Dari luar, pintu itu terlihat terbuka, tapi kenyataannya masih tertahan. Begitulah kondisi batin banyak orang. Mereka merasa sudah pasrah, padahal sebenarnya hanya lelah. Mereka merasa sudah ikhlas, padahal hanya mencoba menerima karena tidak ada pilihan lain. Dan batin tidak bisa dibohongi. Ia selalu merekam keadaan yang sebenarnya, bukan apa yang kamu ucapkan, tetapi apa yang benar-benar kamu rasakan. Disinilah muncul satu paradoks yang jarang dipahami. Semakin kamu ingin terlihat tidak menginginkan, semakin itu menunjukkan bahwa kamu masih menginginkan. Ikhlas sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, bahkan seringkali tidak disadari oleh orang itu sendiri. Ia hadir sebagai ketenangan yang natural, sebagai keyakinan diam bahwa apapun yang datang sudah tepat. Dan dari keadaan itulah rezeki menemukan jalannya. Namun ada satu rahasia lain yang lebih mengejutkan. Tidak semua orang gagal mendapatkan rezeki karena mereka terlalu mengejar. Sebagian justru karena mereka secara tidak sadar menolak rezeki itu sendiri. Ya, menolak, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keyakinan yang tersembunyi. Aku tidak pantas. Aku belum cukup baik. Kalau aku punya lebih, pasti akan hilang lagi. Keyakinan seperti ini bekerja dalam diam, tapi dampaknya nyata. Seperti seseorang yang berdiri di depan pintu rezeki,
namun tangannya sendiri yang menahannya dari dalam. Maka sekuat apapun usaha yang dilakukan, hasilnya tetap terasa tertahan. Karena yang menghambat bukan di luar, tetapi di dalam. Disinilah ilmu ikhlas mencapai kedalaman yang sebenarnya. Bukan hanya melepaskan keinginan terhadap hasil, tetapi juga membersihkan diri dari rasa tidak layak. Karena bagaimana mungkin sesuatu datang jika di dalam dirimu masih ada penolakan halus terhadapnya? Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini aku benar-benar ikhlas? Atau hanya sedang lelah, lalu menyebutnya ikhlas? Coba tuliskan di kolom komentar, tanpa perlu panjang, cukup jujur. Menurutmu, mana yang lebih sulit? Mengejar rezeki atau benar-benar melepaskannya? Atau mungkin kamu pernah merasakan sendiri ketika berhenti memaksa, justru sesuatu datang dengan cara yang tidak terduga. Bagikan pengalamanmu. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi cermin bagi yang lain. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting. Bukan lagi tentang memahami, tetapi tentang bagaimana menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata. Karena tanpa itu, semua ini hanya akan menjadi pengetahuan yang indah, tanpa perubahan yang nyata. Sekarang, ini bagian yang paling menentukan. Karena memahami saja tidak akan mengubah hidupmu. Banyak orang tahu tentang ikhlas, tapi hidupnya tetap terasa berat. Yang membedakan adalah bagaimana kamu menjalaninya. Dan mungkin tanpa kamu sadari, inilah bagian yang selama ini kamu cari. Bukan sekedar teori, tapi jalan keluar. Pertama, ubah cara kamu bekerja. Bukan berhenti bekerja, tapi lepaskan beban di baliknya. Mulai hari ini, coba perhatikan satu hal sederhana, niat di balik setiap tindakanmu. Apakah kamu bekerja karena takut kekurangan, atau karena kamu memang menjalankan peranmu dengan sepenuh hati? Lakukan apa yang perlu dilakukan, tapi hentikan dialog batin yang penuh tekanan. Tidak perlu setiap saat memikirkan hasil, tidak perlu mengukur diri setiap hari. Kerjakan, lalu lepaskan. Seperti menanam benih. Kamu siram, kamu rawat, tapi kamu tidak setiap jam menggali tanah hanya untuk memastikan apakah ia sudah tumbuh. Disitulah ikhlas mulai hidup. Kedua, latih dirimu untuk merasa cukup, bahkan sebelum cukup itu terlihat nyata. Ini mungkin terdengar aneh, tapi disinilah kuncinya. Setiap kali kamu merasa kurang, sadari itu. Bukan untuk ditolak, tapi untuk dipahami. Lalu perlahan, ubah perspektifmu. Apa yang sudah ada dalam hidupku saat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Bukan berarti berhenti berkembang, tapi berhenti hidup dalam rasa kekurangan. Karena rasa cukup adalah magnet yang tenang, dan ketenangan itulah yang membuat keputusanmu lebih jernih, langkahmu lebih tepat, dan peluang lebih mudah terlihat. Ketiga, lepaskan identitas lama yang membuatmu menolak rezeki. Ingat bagian sebelumnya tentang keyakinan tersembunyi seperti "aku tidak pantas" atau "rezeki itu sulit". Sekarang saatnya kamu sadari, itu bukan kebenaran. Itu hanya suara lama yang terlalu sering kamu dengar. Setiap kali pikiran itu muncul, jangan dilawan keras-keras. Cukup sadari, lalu biarkan ia lewat, dan gantikan dengan kesadaran baru yang lebih tenang. Aku menjalani bagianku, sisanya bukan milikku untuk dipaksakan. Pelan tapi dalam, dan semakin sering kamu berada di keadaan ini,
semakin ringan hidupmu terasa. Keempat, berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Ini salah satu racun paling halus. Kamu melihat orang lain lebih cepat, lebih sukses, lalu tanpa sadar, batinmu kembali gelisah. Padahal, setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Ketika kamu sibuk melihat keluar, kamu kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Dan disitulah ikhlas perlahan menghilang. Kembalilah ke dirimu, fokus pada langkahmu, lakukan bagianmu, tanpa tergesa, tanpa tekanan. Dan terakhir, pahami ini dengan sangat dalam. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kadang ia datang sebagai ketenangan, kadang sebagai kemudahan, kadang sebagai jalan yang tiba-tiba terbuka tanpa kamu rencanakan. Jika kamu hanya terpaku pada satu bentuk, kamu bisa melewatkan banyak hal yang sebenarnya sudah datang. Jadi, jika selama ini kamu merasa lelah mengejar, merasa sudah berusaha tapi hasilnya belum terlihat, mungkin bukan karena kamu kurang usaha. Mungkin ini adalah cara hidupmu memberitahu sesuatu, bahwa sudah saatnya kamu berhenti menggenggam terlalu erat dan mulai berjalan dengan cara yang lebih tenang. Karena bisa jadi bukan kamu yang harus mengejar rezeki, tapi rezeki yang sedang menunggu kamu berhenti berlari. Dan jika kamu benar-benar memahami ini, bukan hanya pikiranmu yang berubah, tapi cara hidupmu akan mengikuti. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu titik yang sangat sunyi. Cara kamu memegang hidup. Apakah kamu menggenggamnya dengan penuh ketakutan, atau menjalaninya dengan kepercayaan yang tenang? Kita sudah melihat satu hal yang sering terbalik dalam hidup manusia, bahwa semakin dikejar dengan ambisi yang gelisah, rezeki justru terasa menjauh. Dan sebaliknya, ketika hati mulai ringan, ketika usaha tetap berjalan tanpa keterikatan, ketika kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil, disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi melawannya. Dan ketika kamu tidak melawan, hidup mulai mengalir. Inilah inti dari ngelmu ikhlas. Bukan tentang diam tanpa usaha, bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menjalani peranmu sepenuhnya tanpa memaksa hasil menjadi milikmu. Karena apa yang memang untukmu tidak akan tertukar, dan apa yang bukan untukmu tidak akan bisa kamu paksa bertahan. Sekarang, coba kamu renungkan satu pertanyaan ini. Selama ini, kamu sedang berusaha atau sedang memaksa? Karena disitulah letak perbedaannya. Halus, tapi menentukan arah hidupmu. Jika video ini membuatmu melihat sesuatu yang baru, atau mungkin menyadarkan sesuatu yang selama ini kamu rasakan tapi sulit dijelaskan, jangan disimpan sendiri. Tulis di kolom komentar, apa satu hal yang paling kena untukmu dari pembahasan ini? Dan jika kamu merasa video ini seperti menemukanmu di waktu yang tepat, mungkin ada orang lain di luar sana yang juga sedang membutuhkannya. Bagikan, biarkan pesan ini sampai ke mereka. Ingat, tidak semua yang berharga harus dikejar. Beberapa hal justru datang ketika kamu cukup tenang untuk menerimanya. Dan mungkin setelah ini, kamu tidak perlu lagi berlari sekeras dulu. Cukup berjalan dengan sadar. Karena bisa jadi
yang selama ini kamu cari sedang berjalan pelan menuju ke arahmu.